Dan ada juga Karina yang dibuang. Ini dua respect band dari Force Legend tentunya. Dan Aura Fire. Apakah mereka mau buang Hayabusanya? Karena Hayabusa dari 2 game pertama buang terus menerus. Atau mereka mau ambil nih Hayabusanya? Dilepas sih Habaya ya. Habaya bahaya. Benar juga. Over ini bisa saja menggunakan hero yang agak lebih tingkat scaling, sedangkan dari Hayabusa yang scaling pakai versi tapi Pacil dah mau first pick Hayabusa. Kita lihat dari grafik yang Tapi if-nya masih terbuka lebar. Apakah mau dilepas begitu saja orang First Legend? Mengingat juga mereka bisa kontes Hayabusa dan juga if-nya. YP kalau kata Koji. Dan bahkan Hayabusa mereka buang. Berarti mereka bakal coba untuk kontes dari if. Dan juga masih ada Pakito, masih ada banyak banget sih sebenarnya pilihannya kali ini. Gak ada Parsha juga. Parsha nih kalau If kan kuat banget sih itu. Cukup kuat untuk orang Fire melihat dari komposisi mereka. Kalau mereka pakai hero yang cukup tebal pasti bisa cover dengan adanya if-nya, dengan efek slow-nya, dengan adanya real world manipulation juga. Tapi Pakito masih gila ini selalu ya. Kalau ada Pakito udah kita ambil aja tuh Pakito, dan kali lagi kita akan melihat Pakito di tangan Ira. Tandanya mereka mungkin mengira kalau tim Force Legend tidak akan melakukan first pick terhadap seorang first pick tuh harus hero-hero yang OP. Iya mungkin. Karena dengan melihat gameplay tadi dari bisa pakai hal Aura yang lain. Fire itu. Iya sebenarnya. Tapi memang ya ini strategi dari Force yang sulit dibaca juga tentunya dan semakin luas untuk Force Legend. Dan mungkin mereka respect juga sih sama Pakitonya anti match. Jadi mereka nggak mau lepasin ke anti match juga kali ini. Tapi Angela yang menjadi pemain kunci di game yang kedua diamankan lagi bersama dengan Cloud di sini. Ini menarik kalau misalnya Cloud-nya yang mainin bukan Iwan. Gak mungkin. Kalau yang tadi udah bener, kenapa harus diganti lagi sekarang? Kalau kata Opung Wawa, selesaikan sampai mungkin kemenangan itu kalah baru diganti. If it's not broken dan fixed. Ya, begitulah. Tentang caster Inggris pakai bahasa Inggris kan gua pusing. Aduh, Angela dan juga Cloud, tapi langsung ada Eve di tangan. Aura Fire untuk facehugger ini harusnya ya. Pasti facehugger, dan tentunya Iwan anak dari Pontini tidak boleh sembarangan masuk. Dari sisi lain Ruby. Wah ini Godiva itu. Lihat TZ seorang diri kali ini tak ada yang menemani. Ya jomblo, single, kesian dah lo. Oke. Aduh, mau ditemenin sama Panjul nanti malam. Waduh, gara-gara lo ngomong Panjul ya. Kolom komentar kita di TV semuanya Panjul. Wah, bocor ini sumpah lo ya. Aduh, tapi balik ke draft band and pick nih. Masih ada Parsha. Makasih. Masih ada Parsha. Jadi Parshanya apakah mau diamankan? Tapi ternyata mereka udah cukup dengan Angela-nya. Balmond langsung diamankan oleh EVOS Legend. Balmond akan jadi. Berarti mereka mau clear side secepatnya. Mereka mau clear minion dengan cukup cepat dari EVOS biar mungkin ke cover Cloud-nya juga ke Wawa. Biar ke arah pengen ini sih. Blazing Duet dikombokan dengan Intel Counter. Bener juga. Berarti Cloud-nya apakah akan ditaruh di sisi sideline nih? Enggak. Dia masih mencoba loh. Masih mencoba. Aduh, tapi ini menarik banget. Dari first aja mereka udah punya satu sideline yang nge-clear minionnya cepat. Berarti dari Cloud dan juga ada Balmond-nya yang kita lihat sudah diamankan. Dan masuk ke event yang kedua kali ini export dibuang oleh tim Force Legend. Kita melihat juga belum ada jungler di tangan tim Aura. Kalau misalnya memang paketnya mau ditaruh di sisi side lane, tapi bisa cukup fleksibel ya dari seorang paketnya sendiri menjadi jungler juga cukup bisa dimainkan oleh Aura Fire. Barat ya, tadi di game sebelumnya aku kira yang mau jadi jungler itu Tamus. Karena Tamus itu lumayan cepat loh nge-clearin creeps-nya yang ada dalam jungle. Aku lebih suka Balmond. Tapi Balmond yang di-pick di sini bisa jadi Balmond jungler juga. Iya, bisa fleksibel banget. Balmond, aku lebih suka. Dan tentunya untuk kali ini dimana sebenarnya aku lihat ya, ini masih belum seorang Persik sih, Bu. Aku gak tau kenapa ngeliat Balmond yang bisa nge-outplay, clear cepat, dan bisa sustain satu lawan banyak sekalipun anti-match. Iya. Ini aku ngeliat Balmond udah ngeliat wajah anti-match. Gak tau kenapa. Maksudnya sustainability-nya. Potensinya ya. Potensinya karena lihat anti-match selalu menjadi seorang sandbag kemungkinan besar dari tim EVOS Legend. Kalau sandbag-nya dari tim EVOS Legend. Tapi kalau sandbag-nya dari tim musuhnya ya tim musuhnya. Barat sekali ini Link bahkan diamankan bukan untuk seorang Hai kali ini bisa diredam dengan adanya Karina
Hayabusa. Oh, Bahkan Expos. Expo dan juga Link itu bisa untuk high, tapi ternyata Esmeralda habis yang tak terbendung. Game sebelumnya tanpa armor membuat tim Aura Fire sepertinya ketar-ketir kali ini ya Pengawal. Oh, ada Yuzong juga pastinya untuk meng-cancel reward Oke, manipulation Yuzongnya atau yang untuk dive in pakai langsung. anti-mix. Garis belakang. Berarti Baru Persib pakai Baru apa Palmon nih? ini bisa ya. jungler. Di Balmond. Balmond Junglernya. iya. Iya. Jungler. Udah Ada fix Yuzongnya. ya. Oke. Bisa. Bisa. Udah naik persentasenya. Tadi itu 50% Yap. untuk Balmond jungler, tapi sekarang 51%. Dikit amat naiknya. Bang, nggak bisa nego. Bisa saja. Ini anti match di side lane, Clover pakai Yusuf. Ada juga. Kita harus terbuka ini Boss Legend. Karena kita kegocek sekali, jangan sampai kegocek 2 kali. Bener. Ingat, Saya setuju sama jangan Panjul. masuk ke lubang yang sama. Setuju saja. Mas Iya, Panjul. jadi buat apa balikan kalau bisa cari yang lain. Benar, saya setuju juga yang itu Panjul. Dan kali ini 2 last pick call Wawa, Aura Fire. Lancelot yang dibuang berkali-kali. Abu gimana Waduh, nih, ini fix? tadi ya. Oke. Sebelum 2 pick terakhir dari Aura Fire, aku suka banget sama picknya Evos Legend. Tapi sekarang Lihat Tapi ya. sekarang Sekarang masih tetap untuk Evos Legend. Iya, masih ya. masih. gue dongkrak habis ini lu. Biar tinggi ya Ji ya. Gue gak ngomong. Makasih loh. Oke. Aduh, Last pick. Barengan yuk. Ya, Obong cepetan. 1, 2, 3 sabar, last mikir pick. dulu. Sabar pikir dulu. Gak Oke, bisa. udah. Apa? Kaca. Kaca. Momochan 1, 2, 3. Cangel. Jangan. Aku 1, 2, 3. Alis. Oke. Oke. Oke, lock. Alis. Dan tidak Clover. benar seharusnya. Dan biasanya salah semua. Ya, Biasanya. namanya juga Namanya juga kita. Evos Ya, Legend. Evos Legend. Hebat dia menggocek kita. Gak apa-apa. Obvious. Perseus. Untuk tim Evos Legend. Oke, berarti ini Untuk Benedetta Lancelot. Balmond jungler kah? POV-nya jungler. Kan bisa berubah, belum tentu. Iya, Oh, iya. Jangan digocek di sini, sabar. Kita harus lihat keadaan sesungguhnya di Lane of Dawn. Benar-benar. Kita Pas masuk let's terjun go. tembus ke Lane of Dawn ya. Semuanya ilusi. Tenang. Kita Ilusi jangan sampai semua. tergocek. Ya. Karena buat kalian semua, coba di kolom komentar kira-kira junglernya Balmond atau seorang Popheus. Dan Oke, kalian satu lagi, bersabar, kita guys. masih dengan Evos Samsung Legends #Battle versus Challenge. Jadi buat kalian Aura para fans Fire. dari Aura Fire, jangan mau kalah dengan para fans dari Evos Legends. Ramaikan kolom komentar dengan #tim favorit kalian masing-masing. Yes, Karena benar. tentunya dukungan dari kalian sangatlah berpengaruh bagi kesehatan mental dan juga spirit untuk para player. Bener banget. Jadi langsung ramaikan aja dengan Samsung #Battle Challenge-nya. Karena kita mau masukin map yang ketiga untuk Let's kedua tim go. tentunya. Balmond. Gimana Oke, satu sama kalian skor next sementara dan juga. tiba-tiba Balmond. ada Balmond yang menjadi jungler Balmond. untuk Balmond. tim Evos Legends kali ini. Panjul. Yes. Waduh, Cari berat. di sana. Berat Jelek. lapornya. Masalah komentarnya udah Bali panjol sana. semua, Bung. Ada yang ngetek gua. Oh ya udah sekalian aja Bang, ya. lihat nih Bang, panjol. Dan Dikit bentar terus. ya, sepertinya sedikit Versus ada Valkyrie tadi technical. juga sering kali. Iya. Mungkin Technical dari pause. Hafiz Poster. tangannya agak licin. Dia mencari armornya terlebih dahulu. Nggak bisa. Oh ya nggak Itu boleh, yang justru nggak boleh Harus pakai ke armor kamar ya. mandi dulu kalau mau pakai Apa armor. ya, Ya kira-kira? kan? Nggak boleh depan publik. Kalau bahasa beritanya tidak senonoh. Oke. Oh iya, tidak senang. Kita lihat Aduh, ya, tapi kalau kita ngeliat dari wajah-wajahnya ya, dia cukup pemain Evos santai. Legends mereka Karena pede dia banget. pakai sweet Setelah mission. menyeimbangkan skor Mission. 1 sama nih Kawawa. Hmm. Tentunya, apalagi dengan Balmond jungler di tangan Versik. Ini side-nya kuat banget. Ada Yuzong, ada Cloud, ada Povius. Oke. Tebel ya. Tebel-tebel. Tebel. Tabrak semua oh. Yes, tapi tergantung dari Lancelotnya nanti seperti apa rotasinya dia. Ya, Karena kita cing, tahu, cing, cing. betul itu dia. Puncture, Onros, dah. Apalagi kemarin juga puncture-nya udah dirubah ya, jadi harusnya lebih maksimal. Kenapa Ji? enak. Kenapa Ji? Lebih enak. Oh lebih enak. Iya. Tapi ada fun fact. Ini dari komunitas Mobile Legends. Apa tuh? Ya kan? Dia sangat mendukung Mobile Legends, namanya Bang Misaki. Oke. Dia Oh, bilang, Bang Misaki. fun fact. 2 match awal, Evos Aura, 2 game awal, Aha. yang menang Battle War, timnya selalu kalah. Oke. Iya. Match pertama Evos menang match Evos kalah. Match Iya. kedua Aura menang matchnya Aura kalah. Gamenya Aura kalah maksudnya. Wow, kita Iya. lihat. Wow, teori konspirasi. Sama sih di match yang pertama kan. Kayak Valkyrie. kenceng gitu. Iya, Sama. Santai, oh gitu bro. juga. Sama. Wow, Wow. kecuali Kecuali yang game terakhirnya, yang game terakhir. keempatnya. Game 1, 2, 3 seperti itu. Guys, Mengerikan ya? Ini membuktikan. Apa? Ntar fansnya pindah gitu. Bukan. Ini membuktikan. Kalau mereka tidak mau kalah Oke. dengan Saya kira harus hashtag ganti seperti gitu. itu. Enggak Tapi ya gitu. tetap dukung untuk tim favorit kalian.
Jangan percayakan cocologi seperti yang teman-teman saya lagi Sabar ya bicarakan Panjul ya, sekarang. sabar ya Panjul. Untung aja ya. Sama sekali. Tidak, baru mau saya pesenin Grab. Gimana? Soalnya naik Honda Beat Baru XMPL mulai. cabut. Gila. Gila. Mantap nggak? Pulangnya pakai kode promo. Iya, duduk di Signal Tab, makan mangkok tuh. Mantap, luar biasa. Nonton sekali. MPL pakai Iya, ya. HP Samsung Galaxy A series. Oke. Ih, Iya. cakep. Nontonnya di Ini. Imut TV. Tuh, mantap sekali. Kalau nggak punya duit beli kota, belinya pakai Living by Mandiri. Gila, mulus banget Kalau loh, Panjul. ketinggalan momen-momen montek bisa di snack video. Bener banget. Tentunya powered by Moonstone. Ih, Gila. luar biasa, Panjul. Dan kita mau ingetin juga buat teman-teman Yang tadi kita teorikan, Iya. kasih tahu ingatkan kembali Cimomo. yang kita teorikan tadi di mana? Saya bisa beli Masih ada kayak Samsung hashtag Battle Challenge tentunya. Waduh. Jadi ini waktunya, biasa game ketiga tuh udah harus dipatahkan. Oh iya, apalagi kutukan-kutukan Bener. Opung Wawa harus kita Bener. patahkan. Harus kita patahkan. Ini baru permulaan, Ji. Game 1 Opung Wawa memprediksi 2-0 maksudnya ganti player, dipatahin game 2. Wow. Oke, udah bener ya berarti, udah Iya. bener, jalannya udah bener. Hashtag kali ini dipatahin lagi ya mau harusnya nih. Benar. Jadi jangan lupa diramaikan di kolom komentar biar tetap stay positif ya dari kolom komentarnya juga. Dukung tim favorit kamu dengan hashtag untuk jangan lupa stiker atau Evostror dan juga hashtag Aura Fire untuk kedua tim kali ini karena posisinya ini masih satu sama, kedua tim sama-sama kuat. Dan ingat ini best of 5, jadi meskipun siapapun yang kehilangan poin di game ketiga masih ada kesempatan untuk mengejar di game keempat dan game kelima nih Kowawa. Yes, bener banget. Dan bahkan ada yang bilang, Apa Bang, jomblo nobar MPL nih, bener, mantap. Dan bahkan cewek aja ada yang nonton MPL ya kan. Kalau dulu nonton bareng gebetan, sekarang nonton Evo sendiri nih Ji. Soalnya lagi berantem, Zaki maaf ya, semoga hari ini baikan pas Evo senang. Aduh. Minta baikan langsung X, minta baikan lewat MPL yes. Wow, ini yang bisa dibilang kayak ini rame banget semua dukungan dari teman-teman juga. Dan kita akan langsung saja menuju land of down karena dari kedua tim sepertinya mereka sudah bersiap. Tangannya Yes, sudah berada di pancang Oke, masing-masing dan guys. kali ini Let's dari go. RKT akan mencoba untuk mengusir pergerakan Godiva terlebih dahulu. Dan Oke. masih 40 detik awal dari Oke. game kita yang ketiga. Facehugger dicoba untuk diusir juga ini Crossing RKT, terus dia terang. coba untuk main agresif dengan Angelanya. Benar ngasih pressure aja ke arah Godiva dan juga Facehugger, sementara di sisi sideline atas bawah masih cukup adem air. Adem ayo karena di sini tahu nggak apa? Godiva memaksa keadaan One memilih One mundur. mundur lagi. Dan RKT kali ini ngepok Godiva udah lumayan tidak terlalu sakit. Dan lihat ultimate sejarah bottom lane, lihat Keira bahkan terzoning out. Paku itunya One by one-nya. anti-match bahkan membuat Keira ketar angkatin. Sedangkan Kabuki sejarah top lane sana yang sedang mengguli dari laning phase-nya kali ini adil ya, satu-satu. Iya, satu-satu. Tapi ini jangan sampai Godiva ngelakuin mistake lagi ya seperti di game sebelumnya, dimana dia menjadi first blood, tentunya masih punya chance untuk balik dan bahkan Versik kali masih mencoba untuk mengusir dua pemain dan langsung digeprek begitu saja dengan adanya satu lethal counter dari seorang Versik. Ya, versi nggak tanggung-tanggung kali ini lethal counter telah dikeluarkan. Para pemain dari tim Aura Fire, mereka memilih untuk bermain dengan tempo yang tidak terlalu agresif. Kabuki di arah top lane sana, ingat, Warren Morpheus adalah counter dari Kabuki itu sendiri karena dia masih level 3. Seperti Kabuki akan mencoba melakukan cutting dan dia concernnya adalah dengan ada Turtle di arah bottom lane. Dia harus clear dengan cepat, dia harus bantu Tivan karena Turtle sudah muncul ke lane of down. Living by Mandiri CCTV-nya tadi sudah memperlihatkan kalau Turtle-nya sudah bakal coba dicolek untuk para pemain dari tim EVOS Legend dan juga Aura Standby on Station. Betul, dan kita ngeliat juga dua side laner dari area atas sudah mulai langsung rotasi juga ke area mid kali ini. Dari Aura Fire mereka coba nge-focus terlebih dahulu melakukan inisiasi untuk turtle yang pertama. Sementara kalau kita lihat ultimate dan tenaga yang sedikit banyak menjadi first blood untuk tim Aura Fire, tapi turtle-nya berhasil dia makan oleh seorang Versik, namun harus menukarkan nyawanya karena Kabuki langsung Phantom Blast ke area baseline dan bahkan Clover di sini dengan satu dynamic terrornya gak bisa menumbangkan satu pemain kan, malah Clover yang tumbang dan bahkan Godivanya masih bisa selamat dengan flicker. Wow, ditukar satu turtle dengan 3 pemain seperti ini benar-benar cuan for life. Dan bahkan Wananama dari Ponti mengambil kesempatan dari laning phase gold lane-nya. Kira yang tadinya kalah bahkan kali mendapatkan unggulan dari laning phase. Lihat RKT
menuju ke arah bottom lane. Stay by on position. Anti-match depan sana mencoba untuk melakukan clear minion sepertinya karena Keira tahu di map udah hilang. RKT datang mencoba untuk membantu. Keira masih mencoba untuk bertahan, tapi ternyata para pemain dari tim Bot Legend tidak mau terlalu terburu-buru. Karena mana di pos ini akan lebih fokus mendapatkan satu buah minion. Iya, tapi kalau kita lihat 3 pemain dari Aura Fire juga udah langsung melakukan backup ke area bawah, membantu Keira yang tadi benar-benar disenggol oleh 2 pemain dari Force Legend. Kali ini masih bisa di cover dengan cukup baik. Tidak ada pertumpahan darah tentunya di area bawahnya, namun ada zoning yang dilakukan oleh Aura Fire kali ini. Ultimate sendirian tapi masih ada Hardguard dan juga bahkan kalau kita lihat ada Black Dragon Form dari seorang anti-match kali ini. Koji. Dengan skin Yuzong Biohazard hantaman benda tumpul ya kan, membuat Yuzong kali ini bertahan hidup di area bottom lane. Yes. Naganya membuat dia bertahan. Kalau tidak ada naga itu udah pasti di zoning dan bahkan mencoba di dive asal-asalan. Perlakuan dilakukan oleh tim Aura Fire kali ini mencoba untuk memaksa langsung menuju ke arah seorang Godiva. Jadi pilihan tapi ternyata dari seorang highlight yang menjadi poin utama. Godiva kali ini mencoba untuk menarik dan Waver masih bertahan. Masih bertahan dan ini masih cukup adem ayem setelah ada 3 poin kill dari Aura Fire. Mereka coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Kabuki dengan Benedetanya mencoba untuk mengangkat tapi ternyata di area midnya lihat Sixping dari seorang Hai langsung menumbangkan One. Ya kita tahu juga Facehugger di sini membuka real manipulation dengan cukup bebas tanpa ada yang bisa mengontes di area backline-nya. Oke, tapi Turtle seperti kali ini akan menjadi milik dari tim Aura Fire tanpa adanya kontes sama sekali. Godiva sudah berada di posisi dan Turtle betul sekali dengan darah yang sekerat dari seorang versi kali ini berhasil diamankan satu buah Turtle. Versi tidak tinggal diam, coba untuk mencuri sedikit demi sedikit dari mulai jungle-nya Opung Wawa. 4 poin diamankan penuh tanpa balas. Ya, ini adalah skenario yang sangat diinginkan oleh Aura Fire di mana mereka memaksimalkan Hai dengan lane slot dia untuk bisa menembus ke sektor belakang milik Keyboard Legend. Oke, tapi ternyata di bawah sana langsung dengan form atau pembeda tumpul tidak mau terlalu mendapatkan satu buah poin dan versi harus hilang kali ini tanpa ada satu buah kontes kah mau dipaksa. Godiva versi Silver One. Facehugger tidak bisa meninggalkan begitu saja dan bakal Water mulai harus dibuka. Depan masih diberikan. Anti-Match masih mendapatkan satu. Karena depan sana Facehugger ingat tidak punya Water manipulation tapi Anti-Match harus tumbang. Sampai kalau diamankan di bottom lane. Wow, Facehugger dia flicker langsung dari manipulation dan bahkan Kabuki kali ini mencoba untuk lari dari 2 kejaran pemain Clover dan juga One. Tapi kalau kita lihat di area bawahnya di press untuk lini bawahnya RKT pun tidak bisa berbuat banyak. Setelah ada pertukaran dari seorang Versik tadi di tangan seorang Godiva, Kabuki pun harus tumbang tadi di area atas. Sepertinya Hai kali ini ditugaskan untuk mengejar seorang One nama dari pos ini. Ada musuh ke arah belakang. Coba dipaksa tapi tidak terjadi apa-apa. Masih cukup pasif ya sebenarnya dari 6 menit kita yang pertama kali ini. Tapi ternyata di area atasnya udah mulai di zoning. Dan bahkan Facehugger tumbang begitu saja setelah ada yang counter. Kalau coba di follow up Godiva bener-bener deras banget itu. Darahnya hilang begitu saja dari seorang Godiva. 2 player hilang dari tim Aura Fire di area atas. Gak memaksakan Diva tapi Clover kali ini mencoba untuk mengganggu. Dan bahkan dari Malefic terornya dari seorang Clover ini membuat seorang Kabuki yang tadi mau recall enggak jadi nih. Gila, mengerikan sekali ternyata One nama Reponti. Tapi dan kalian semua jangan sampai lupa untuk player favorit kalian di Snake Video Snake Time. Dan para pemain dari tim Aura bakal coba sedikit struggle. 4 poin diamankan di awal tapi ternyata di menit yang kelima ke atas berbalik. Mereka sudah mengamankan 4 poin dan 1000 gold memimpin. Kabuki coba untuk bertahan. Tapi ternyata ada seorang Clover memaksa ke arah belakang sana dan didapatkan 1 poinnya. Hilang, terhantam 1 buah hantaman. Tapi Anti-Match dari bottom lane. Petripa dikeluarkan dan hantaman benda tumpul. Anti-Match versus everybody. Dan bahkan naga barbar yang dilakukan seorang Anti-Match. Membuat 2 Sacratum Mount mendapatkan 1 poin tambahan. Anti-Match versus everybody. Again and again. Ini yang membuat di Force Legend sekarang udah mulai kuat juga memasuki menit yang ke-7. Tentunya sudah ada beberapa item yang dimiliki oleh Anti-Match membuat dia tidak gampang tumbang. Dan memasuki menit yang hampir bisa dibilang menit yang krusial, menit 8. Untuk kedua tim kali ini dari Force Legend mereka udah ngamanin 2 turrets juga nih Kawawa. Iya, 2 turret yang tadinya Aura Fire. Mereka leading lumayan jauh ya. Dia tiba-tiba dipetain karena posisinya aktif banget. Ini jalan terus dari Clover yang selalu berada di posisi yang pas juga sehingga menutup pergerakan untuk Kabuki.
Benedetta dia menjadi targetnya tadi 2 poin kill. Ini diamankan oleh si Clover tadi, 1 asis dengan 1 poin kill. Dan kalau kita intip dari itemnya, bakal mengarah ke dominant size untuk Clover. Yap, dan masih ada satu banding 2 juga dari seorang Iwan. Kali ini langsung menemukan Hai begitu saja, cukup deras darahnya. Dan Keira pun akan menjadi korban berikutnya, 2 hilang di area bawah Oji. Iwan nama dari pos ini. Bahkan Persik memaksa mendapatkan 1 buah purple buff. Clover coba untuk membantu pergerakan dan bottom lane berhasil diamankan oleh tim Evolve Legend. Persik dapetin purple buff tanpa adanya kontes dan Lancelot. Ini agak sedikit struggle tanpa adanya purple buff. Dari mid lane, Godiva mencoba untuk mempertahankan 1 buah turret yang mahal tapi anti-match. Clover menjaga, Wan bakal coba untuk fokus. Godiva seorang diri, tadi menemani dan Godiva hampir saja hilang. Dipaksa dengan 1 buah loncatan ke arah belakang membuat survivor di bawah orang Poranda. Lagi gak bisa bertahan. Landing 215 miliar. Membuat Wan berhasil mengacak-acak belakangnya. Wan. Kali ini lihat jatuh didapatkan, hampir silang tanpa adanya armor. Dan di sisi top lane, Objective Gaming berhasil diamankan oleh seorang Apergical. Iya, dan bahkan kalau kita lihat juga ada Samsung #Battle Challenge di mana kali ini lihat Keira dipukul mundur, dan ini bakal menjadi objektif untuk tim EVOS Legend. Dan bahkan lihat meskipun mereka harus kehilangan cover, tapi ini buying time yang banyak banget untuk Iwan ngedapetin objektif lagi di area turretnya, dan bahkan menyisakan 3 inhibitor turret aja dikelola. Tapi ada yang lewat. Oke, dan ini dia Samsung Galaxy S Series #Battle Challenge. Jangan lupa stiker dan lihat, bahkan langsung dihantam kali di seorang versi data enggak terhadap seorang Benedetta. Wawa, Lord sudah muncul dan kita bakal bisa lihat sendiri di CCTV Living by Mandir. Ya, Lordnya yang bakal bisa menjadi milik untuk EVOS Legends karena secara item mereka sudah pasti unggul 1 sampai 2 item kali ini. Dan lihat bagaimana zone out yang dilakukan oleh EVOS Legends. Domi Ice tadi sudah diselesaikan oleh Povius ya, oleh Clover. Ada Domi juga dipegang oleh Angelas sendiri. Wan yang sudah menyelesaikan Demon Hunter Sword dan juga ada Golden Staff di sana. Plus sekali lagi ada Antiquiras. Yes, untuk menawan seorang Lancelot tapi depan sana Persik mencoba membantu seorang Godiva harus hilang. Godiva, kamu di depan sana, kau harus coba untuk membantu. Coba dipasangkan ke arah belakang, dipukul mundur Kabuki. Retreat. Godiva hilang. Ini tandanya mungkin tidak akan ada kontes karena memaksakan sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Benar, sesuatu yang dipaksakan itu memang tidak baik. Tapi kali ini lihat dari EVOS Legend, mereka mengamankan Lordnya karena Aura Fire tertinggal hampir 6.000 net worth kali ini. Dan ini yang membuat mereka kehilangan dari sisi item decision juga. Dan Aura Fire mereka mau nggak mau harus balik reset lagi, nge-defense dulu base-nya karena mereka nggak punya pertahanan outer turret lagi. Mereka terstay inhibitor aja. Kabuki mencoba untuk memberikan distraction kali ini, mencoba untuk nge-push di area atas, tapi Persik ketahuan udah langsung ketangkap sama 3 pemain dari tim Aura Fire dan langsung hilang Persiknya begitu saja. Dan ini akan menjadi pressure dari Kabuki yang tidak akan berhenti di area atas. Sementara Lordnya udah mulai masuk ke area mid nih. Terciduk, tapi di area tengah sana bermain dari tim Aura Fire harus kehilangan 1 buah inhibitor turret. Coba berhasil diamankan menuju ke arah tengah dan betul sekali memantapkan. Tapi lihat Clover masuk ke arah belakang, mencoba ke arah seorang Hai dan gak mau lebih. Clover sadar akan hal itu karena di top lane sana Kabuki hampir saja almost mendapatkan 1 buah turret. Tapi sepertinya EVOS Legends gak akan tinggal diam. Clover is coming. Berikutnya seorang Kabuki. Ada seorang Wan nama dari Pontini. Kabuki mencoba untuk melakukan buying time. Ada sama Bro ke belakang. Never didapatkan. Kabuki still survive ketika 3 orang mencoba menghempit pergerakan dari seorang Kabuki. Iya, dan kalau kita ngeliat tadi juga sebenarnya pressure dari Lord yang berjalan ke area mid, ini membuat Godiva tadi ammo vendornya pun gak connect ke siapapun. Dan reset lagi tentunya dari kedua tim kali ini. Keira udah ngedapetin Wan, tapi ternyata ada Blazing Duel bersama dengan Hardcat dari seorang Wan kali ini mencoba untuk menemukan Keira. Hilang begitu saja, tapi Hai masih bisa menumarkan Wan 1 untuk 1. Tapi di sisi lain lihat ada Kabuki yang datang dari sebelah kiri, langsung Phantom Slash ke arah seorang RKT. Tapi anti-mage bersama dengan Clover kali ini mencoba untuk mencari 1 pemain dari Aura Fire. Tapi Kabuki terlihat sangat kuat bersama dengan seorang Hai yang bermain dan terpisah cukup jauh dari member lain dari Aura Fire dan harus tumbang begitu saja dari seorang Hai. Tidak bisa diselamatkan, membuat Hai harus tumbang. Tapi di arah sini Aura Fire dapetin turret di arah midlane. Godiva bakal coba dipaksa ke depan sana dan Godiva harus down. Lihat benjol tak tersisa. Dia dihantam oleh Demonic Force tadi. Dan memang di sini Povius yang menjadi kendala utama untuk Aura Fire. Clover bergerak dengan sangat bebas dan bisa mendapatkan begitu banyak target
adanya Hai, adanya Lancelot, Condong. adanya Godiva juga dengan pasifnya bisa kerja kiri kanan. Kabuki bahkan menjadi makanan utama untuk Pobius dari Clover. Ya ini Kabuki buying time-nya sih bener-bener banyak banget, sementara 65% dipegang oleh EVOS untuk real time win probability-nya kali ini presented by Samsung Galaxy A series dan Aura Fire hanya memegang 35%. Tapi dengan rotasi yang dibawakan sama Kabuki, distraction-nya ini tentu aja masih punya kesempatan untuk Aura Fire. Tapi EVOS Legend mereka cukup harus memenangkan satu team fight besar dan tentunya mungkin Lord yang kedua akan menjadi pilihan untuk tim EVOS Legend. Tapi di area atas lihat udah dibuka real manipulation yang Facehager menjadi korban dan bahkan One-nya tumbang terlebih dahulu dan bahkan ada teammates mencoba untuk memfollow up kali ini dari satu gagalnya benar-benar bisa menumbangkan beberapa pemain dan kali ini lihat dua hilang dari Aura Fire. Kabuki bakal coba lari dengan HP yang tersisa dari seorang Kabuki, tapi ternyata pemain EVOS Legend mereka benar-benar mau berfokus untuk meng-clear minion secepat mungkin di area mid-nya. Kira akan coba untuk menahan terlebih dahulu dan bahkan Kabuki yang ketangkep di area jungle dari tim EVOS Legend gak bisa berbuat banyak kali ini, langsung Phantom Slash gocek aja dari seorang Kabuki. Tapi RKT di sisi lain ditumpangkan begitu saja, Kabuki masih bisa selamat. Clover hampir miss banget dari Lemari Garuda dan bahkan lihat Kabuki masih bisa Phantom Slash, tipis banget dari seorang Kabuki, masih bisa tumbang di tangan seorang Clover. Oji, lihat Kabuki, hampir saja bisa menyelamatkan jiwa dan raganya, tapi kali ini para pemain dari tim EVOS Legend mereka mengejar sampai ke titik darah terakhir, tidak akan dilepaskan dari pandangan sang Raja Hutan. Sang macan menargetkan sang naga untuk tumbang dan betul tumbang di depan base-nya. Lord sudah muncul. Lord kali ini seperti akan di tangan EVOS Legends yang memiliki keunggulan 2.600 gold. Ya, pelan dan pasti mulai terkejar oleh Aura Fire. Permainan dari Kabuki meskipun memang itu adalah hero terburuk yang bisa dilawan yaitu Pobius, tapi dia masih memberikan perlawanan yang luar biasa juga dan keras banget untuk Lord yang kedua ini. Tapi kali ini lihat langsung ada Antimes ke arah belakang melakukan zoning out di luar batas. Itu udah bukan zoning out lagi, tapi itu mengzoningisasi permainan dari tim Aura Fire. Zoningisasi yang dilakukan oleh seorang Antimes, Dr. Maxi Leonardo, membuat bahkan Godiva pun gak menyentuh sedikit, bahkan tidak terlihat sama sekali Lordnya. Iya, kita mau melihat juga emang Fenix yang benar-benar on point banget dari Godiva, yang bisa benar-benar kayak balikin keadaannya untuk Aura Fire kali ini. Tapi perlahan demi pasti Aura Fire mereka udah mulai ngejar dari ketertinggalan networknya kali ini, dan Lord tapi udah mulai masuk ke area mid. Kira bakal coba 1v1 situation kali ini dengan anti-match di area atasnya. Akhirnya masih memiliki satu immortality, tapi anti-match benar-benar kuat banget dari Furious Dive-nya. Kira benar-benar dipukul mundur. Persik mencoba untuk memberikan fokus juga, tapi Kira masih cukup tanky. Ini buying time aja karena Lordnya udah mulai masuk ke area base kali ini. Dari Aura Fire mereka coba untuk nge-defense nih. Tapi bukan hanya itu aja, lihat di arah ini Peter Tartnya bakal juga hilang dan keluar dari depan sana mengganggu pergerakan. Oh my god, Lord manipulasi telah dikeluarkan. Wah, ada kembali dari Ponte. Berhasil duet. Pura-pura dagang, hilang semua. Lihat benchnya pecah. EVOS Legend mengamankan gamenya. Kali ini One lagi-lagi membuat setrum, jantungan di arah backline dari tim Aura Fire, Momochan. Iya, kita mau lihat permainan yang baik banget dari Cloud-nya. Angela lagi dan lagi yang selalu membantu seorang One di sini dalam memberikan damage yang benar-benar luar biasa. Ini One-nya nggak bakal gampang dikembangin karena memang sebenarnya ada hard dance shield tambahan juga dari seorang Angela. Kali-kali kita ngelihat unmovement dari Godiva pun tidak on point. Facehager yang mencoba untuk mendefense tadi di last momennya itu juga nggak cukup damage-nya ke bawah. Iya, sayang sekali padahal tadi ada perlawanan yang diberikan juga terutama untuk Benedetta.